Dan dia jalan menembus banjir itu ke rumah kita dari Sentul ke Bekasi hanya untuk menengok saudara-saudaranya kami ini yang kebanjir dan membawa makanan. Naik beca. Sakitnya aku nggak tahu karena setahu aku kan aku terlalu bahagia ya ngelihat Teteh sekarang juga udah maksudnya dengan dietnya gitu ya, hidup seger, hidup sehat gitu. Ya qadarullah ya udah memang jalannya udah seperti ini. Kebetulan saya lagi ada di DBM itu dapur Bang Ming Resto di Galaxy. Saya lagi ngobrol, tiba-tiba ibu telepon dalam keadaan menangis memberitahu bahwa Rina sudah pergi. Saya bilang, pergi kemana Bu? Rina meninggal dunia. Terkaget loh, karena sakitnya pun kami tidak tahu gitu loh. Bahwa dia COVID kami tidak tahu sama sekali gitu. Nah, baru tahu tadi malam ini Kang Hendy ini travel di grup kami, di grup umroh itu ngasih tahu bahwa tolong jangan dikasih tahu Teh Lisma, kata WA-nya dari Rina Gunawan pada Hendy itu. Kenapa? Takut kepikiran. Karena mereka tuh deket banget berdua ini, deket seperti betul-betul adik kakak, adik kandung gitu loh. Kami bersahabat dengan Teddy dan keluarganya, dengan anak-anaknya betul-betul yang ya tentu merasa kehilangan dan kaget. Dan kesan saya adalah dia adalah orang baik. Perjalanan yang paling kami kenang ketika tanggal 15 Januari tahun 2020 kami umroh bersama dengan Ibu Tritamtomo, dengan banyak ada Cintami, kemudian ada Rina Gunawan, ada Lucky Reza, ada Evita Mala dan sebagainya gitu. Kami berangkat ke sana dan perjalanan jarak jauh antara Mekah Madinah itu tidak ada riang tawa yang disampaikan oleh Rina Gunawan. Orang yang sangat terbuka, egaliter, murah senyum, ringan tangan, membantu orang lain. Dan kesan yang paling mendalam bagi kami ketika tahun lalu kami kebanjiran di rumah ya Bu ya. Dan di luar komplek itu, di luar rumah itu hampir sedada orang dewasa gitu. Dan dia jalan menembus banjir itu ke rumah kita dari Sentul ke Bekasi hanya untuk menengok saudara-saudaranya kami ini yang kebanjir dan membawa makanan. Naik beca. Becanya pun terendam di dalam. Dan itu adalah kesan kami yang paling mendalam bahwa dia memang adik yang baik, adik yang sangat penolong dan setia dalam persahabatan. Yang tidak terlupakan dari sosok almarhum seperti apa? Begitu banyak kenangan sama Rina. Rina sudah saya anggap adik. Begitu penting. Tapi ya ini jalannya mungkin kayak gini. Dia pergi dan saya nggak tahu. Itu sangat menyedih. Sama sekali nggak tahu. Dia COVID pun nggak tahu. Dan Rina bilangnya bahwa jangan dikasih tahu kan, katanya Teteh takut kepikiran. Itu Hendy yang dari takut kepikiran kan, memang biasa kita suka sharing, ngobrol apa. Mungkin karena saya juga lagi sibuk kan, kebetulannya jadi nggak usah Bunda tahu katanya, tapi Teh Lisma nggak tahu. Gitu, soalnya udah bisa kepikiran, kasihan. Mungkin di kondisi saat itu mungkin masih enak ya, tapi pas saya tahu mungkin di hari Sabtu katanya ya mulai nggak kurang nyamannya. Jadi kita ketemu 30 hari yang lalu sebetulnya dari waktu masih telepon. Ya nggak arti pertemuan fisik ya. Itu tatap muka ketika dia datang bareng Abdel ke opening dapur Bang Ming itu. Dan sekarang di dalam kepalanya kalau almarhum masih hidup, dia masih memikirkan bagaimana merancang grand launchingnya DBM itu, resto dapur Bang Ming. Itu tanggal 16. Ya, tanggal 16 masih ngomongin soal itu, soal rencana kita akan grand openingnya. Jalannya memang seperti kita yang Umi tahu almarhum orang seperti apa sih? Baik banget beliau itu. Jadi saya ada kenangan sama beliau yang terus membekas di hati saya gitu ya. Jadi waktu habis Uje meninggal, terus pas kebakaran rumah saya itu Teteh itu yang benar-benar nanyain keadaan saya, terus sekarang kamu tinggal di mana Dek gitu kan, udah kayak kakak gitu. Tinggal di mana gitu, belum tahu Teh tinggal di mana gitu. Dan beliau itu yang sibuk banget nyariin rumah, maksudnya nyariin pinjaman ke teman-teman, mungkin teman-teman artis atau segala macamnya gitu. Ada yang bisa buat ditempatin sementara, nggak buat Umi, bantuin anak-anak. ya. Itu tuh yang membekas banget terus. Dan setelah itu waktu saya nyunatin anak saya Bilal, itu aku bilang sama Teteh, dia pengen nyunatin Bilal, cuma mungkin keadaannya mungkin yang biasa aja, syukuran. Tapi Teteh tuh bener ya, jangan udah Teteh bantu semuanya. Pokoknya Teteh punya hutang sama
Uje gitu, pengen ngebantu Uje kalau nanti ada keluarga yang ini gitu kan ya. Kebetulan saya sunat itu benar-benar teteh yang support semuanya, dari finansial, dari pokoknya, makanya kehilangan banget dan tempat curhat juga gitu. Umi, tapi tahu nggak sih kondisi almarhum Terry? Saya tahu kan udah lama nggak kontak sama teteh gitu, cuma ngikutin di Instagram aja, saya di Instagram aja gitu. Jadi lama teh udah nggak Berkabar, Ya, Umi udah lama nggak ketemu teteh. dan terakhir ketemu pas ulang tahun teteh aja, itu tahun kemarin ya, kemarin tahun 2 tahun yang lalu ya. Umi, tapi kan almarhum katanya ada sakit juga tuh. Umi tahu nggak sih soal sakitnya Kalau itu? sakitnya aku nggak tahu, karena setahu aku karena aku terlalu bahagia ya ngelihat teteh sekarang juga udah maksudnya dengan dietnya gitu ya, Yang udah makin kurus. seger, hidup sehat gitu. Ya qadarullah ya, udah memang jalannya udah seperti ini. Umi sering dikasih nasihat sama almarhum nggak sih Umi? Enggak sih, teteh tuh nggak pernah nasehatin orang. Kalau ketemu tuh selalu aura positifnya tuh masya Allah, selalu ayo kita kapan dua bareng gitu-gitu, terus selalu nanyain kabar anak-anak gitu aja sih, nggak pernah aduh baik banget, baik. Nggak pernah berubah ya orangnya. Iya, masya Allah nggak pernah berubah, insya Allah udah Allah tempatkan di surga Firdausnya. Kenangan terindah dengan beliau apa Umi? Pokoknya setiap WA sama beliau, setiap curhat pasti ketawa, bawanya ketawa, happy gitu. Dan pokoknya yang terkesan banget yaitu 2014 setelah Uje meninggal terus rumah saya terbakar. Nah itu teteh tuh yang bener-bener yang sigap banget nyariin apa namanya, aku tempat tinggal gitu untuk saat itu sama anak-anak gitu. Terus pas anak saya sunatan juga beliau yang support banget, padahal keadaan saya saat itu lagi nggak ini kan gitu, kayaknya sayang gitu, maksudnya buat ya mendingan buat sekolah anak-anak, tapi teteh yang udah nggak apa-apa gitu, aku udah janji kok sama Uje juga ada hutang, udah jadi aja teteh semua yang support itu yang membekas. Makanya pas begitu dengar kabar itu kaget banget, langsung lemes. Umi berarti hari ini memang datang buat ngeliat rumah Iya, kamu tadi lagi. pengen dari pagi Pak, macet banget ya menyaksikan gitu ya terakhir. Tapi alhamdulillah udah bisa kesini ketemu Ateni juga, cuma bisa bilang juga kuat untuk anak-anak, Menguatkan Om Teddy ya. karena Ateni tadi Umi mungkin terakhir ucapan turut berduka buat keluarga. ya buat mama juga, buat mama tadi kaget banget kan karena terakhir juga pengajian kan mama itu di Camar. Buat mama jaga buat keluarga, buat Ateni, buat anak-anak, semoga Allah memberikan kekuatan lah hidupin, kesabaran, keikhlasan. Insya Allah sabar pasti sabar gitu. Keikhlasan ya. Makasih Umi.